Ada bibit kakao, ini sudah kurang lebih umurnya 5 sampai 6 bulan. Ini sudah siap sudah siap disambung, Pak. Jadi, kalau Bapak ingin menyambung, sisakan 4 helai daunnya, Pak. Tanaman. Kemudian langsung potong saja, Pak. Sini masuk Trisno. Sebenarnya saya malu ini berbicara di sini, sementara beliau sudah puluhan tahun ini pengalaman kan. Ada Pak Habri juga. Ya, kalau saya ini kan teori saja, Pak. Tapi kalau yang praktek langsung ada Mas, ada Pak Habri. Kemudian ada bapak-bapak yang lain. Kemudian kita mengambil entries, Pak. Entries ini, Pak, diambil entries yang coklat kehijau-hijauan, Pak. Jadi ambil dari cabang kipas namanya, Pak. Cabang kipas maksudnya cabang yang tadi berlawanan gitu dia, Pak. Karena ini kan. Kemudian ini dihilangkan, Pak, sedikit saja, Pak. Jangan sampai Bapak hilangkan, dirapatkan di batang. Kenapa aja? Pegang satu, kemudian putar terus saja, Pak. Kalau misalnya Bapak menyambung, beli plastik es saja. Beli plastik es satu saja. Kemudian bisa dibikin talinya dari sini, Pak. Jadi talinya dibuat begini saja, Pak. Nah, sebelum itu Bapak perlu menyiapkan, ayo Pak, perlu menyiapkan pisau, Pak. Pisau okulasi, Pak. Pisau penyambungan. Jangan pakai pisau dapur, Pak. Ini bisa didapatkan, bisa dibeli. Cutter bisa juga, cutter besar. Bisa juga, Pak. Ini lebih bagus. Ya, pisau ini, Bang. Ini harganya 600.000, Pak. Mahal ya? Jadi dia sudah ada untuk polinasinya. Polinasi, maksudnya penyerbukan. Ini bukan cabut jenggot, Pak, ya. Tapi ini untuk nanti kita belajar itu, Pak, ke depannya. 600.000 harganya. 600.000. Pisau, Pak, seperti ini. Ada yang belum tahu caranya. Jadi pegang dengan tangan terkuat. Kemudian tangan ini, Pak, tidak boleh gerak. Tidak boleh begini, Pak. Kalau untuk pemula, Pak, ya. Tapi kalau sudah pengalaman, taruh di sini pertama, di perut. Atau bisa Bapak taruh dia di sini. Supaya ini tidak, ya gini dia, Pak, gini. Jangan ini bergerak, Pak. Kemudian ini entries, jangan diiris berseberangan begini, Pak. Tapi diiris berlawanan. Jadi diiris gini, Pak. Terus balik ini. Dia harus simetris, Pak. Harus rata kiri kanan. Jadi kita bisa ukur dengan pisau begini. Kalau dia masih ada gelombang, itu diulang lagi, Pak. Kalau masih ada celah. Kenapa? Karena dia tidak akan melengket di sini nanti. Setelah itu kita ambil 3, Pak. 1 yang ingin kita tumbuhkan. 1, 2, 3. Tapi sebelumnya kita iris ini dulu, Pak. Cara mengirisnya, Pak, tidak bisa juga sembarang kita iris, Pak. Karena kenapa kita bermain dengan pisau? Kemarin sudah banyak yang kena pisau gitu. Jadi, Pak, ini, Pak, kita pegang ini seperti pegang rokok, Pak. Pegang gini. Ini biasanya memang banyak orang kena di sini, Pak. Jadi pegang gini, terus pisau gini, taruh tengah-tengah. Terus dorong sedikit pakai tangan ibu jari yang kiri. Dorong gini sedikit. Nah, dia dimasukkan ini. Dia kalau dia misalnya kurang panjang ininya, Pak, iris pakai pisau lagi, Pak. Jangan Bapak paksa entries yang masuk. Dia bisa rusak jaringan-jaringannya, Pak. Jadi ya iris begini. Terus masukkan, Pak. Ah, ini, Pak, tidak boleh terkontaminasi. Yang ininya tadi, yang irisannya tadi, tidak boleh Bapak langsung pegang-pegang, tidak boleh. Itu dia bisa gagal ini, Pak. Bisa mati dia, Pak. Kemudian tinggal dimasukkan ini saja, Pak. Oh, dia ada ikatannya, ada 2 cara, Pak. Ada ikat dalam, ada ikat luar. Kemudian ikatnya begini saja, Pak, dia. Nah, selesai. Setelah itu tutup pakai sungkup, Pak. Sudah selesai, Pak. Tunggu 2 minggu nanti muncul tunasnya, Pak. Tidak diikat itu plastik. Biasa diikat, Pak. Cuma
kalau pengalaman saya kemarin Pak, kalau dia diikat biasa tenggelam, ada embun. Nah, jadi kalau kita di dalam pembibitan biasa tidak perlu lagi diikat Pak. Dia kenapa diikat? Karena biasa masuk semut pertama, dan biasa ini tak terbang angin, gitu Pak. Tapi kalau di dalam pembibitan tidak perlu diikat Pak, biar dia tidak bergelembung, tidak tenggelam. Kalau dia tenggelam airnya Pak, ya mati juga Pak, karena banyak jamur di dalam. Itu Pak. Ya ini